Jemaat GKJ Kuto Arjo, Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang berkenan mengikuti ibadah secara online pada saat ini. Jika berkenan dan rindu memberikan persembahan, dapat dikirim melalui rekening atas nama Bendahara GKJ Kuto Arjo atau langsung ke kantor gereja pada saat jam kerja. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan melakukan ibadah Minggu 11 Juni 2023 dengan tema berharap dan percaya pada kuasa Tuhan. Jemaat dipersilahkan berdiri, kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 4 bait 1, Hai Mari Sembah. Mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha besar. Mulia namanya, tatanya megah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tabiskan ibadah kita dengan mengingat bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk. Saudara-saudara, kembali kita memuji nama Tuhan dari nyanyian Kidung Baru nomor 42 bait 1 dan 2, Fajar Menyingsing. Fajar menyingsing, indah bagaikan terang yang mengiring sabda Tuhan. Puji Kalik-Mu atas ciptaan, tiap pagi baru kurnia Tuhan. Indahnya hujan dan matahari, ciptaan Tuhan selalu segar. Puji Kalik-Mu karena di bumi pohon bertumbuh, bunga mekar. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, berkenanlah Engkau bersabda kepada kami saat ini, karena kami anak-anak-Mu rindu untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada minggu ini diambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13,
Kemudian dilanjutkan ayat 18 sampai 26 yang berbunyi demikian. Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Kemudian kita lanjutkan ayat 18 sampai 26. Anak kepala rumah ibadat, perempuan yang sakit pendarahan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukannya, terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah lagu yang menurut saya menarik dan bagus. Lagu ini dalam baitnya mengatakan, "Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya, waktu Tuhan pasti yang terbaik." Saudara-saudara, dalam penghayatan bebas lagu ini mengajak kita untuk percaya dan pemeliharaan Tuhan kita yakini dalam kehidupan kita, dan kita diharapkan punya pengharapan kepada Kristus. Sesuai dengan tema ibadah dan renungan kita pada hari ini, berharap, percaya pada kuasa Tuhan. Saudara-saudara, bacaan Alkitab hari ini
mengingatkan saudara dan saya akan sebuah pengalaman berharga yang menuntut penyerahan dan kepercayaan serta kepasrahan kepada Allah. Bahwa yakin dan percaya kepada Tuhan itu harus total, tidak boleh ragu-ragu. Percaya kepada Tuhan berarti menyerahkan seluruh kehidupan dan seluruh asa kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, bacaan kita mengisahkan sikap yang dipilih oleh Yesus untuk menerima Matius dan orang-orang berdosa. Matius sang pemungut cukai, tetapi juga Yairus kepala rumah ibadat, bahkan wanita yang sakit pendarahan, mereka menunjukkan sikap rendah hati yang luar biasa. Bahkan rendah hati ini menunjukkan sikap rendah atau merendahkan diri dengan sungguh kepada Tuhan. Kebutuhan Matius adalah hidup normal, diterima di tengah masyarakat yang mencap dia sebagai orang berdosa. Dipulihkan kehidupannya, dan itu diberikan oleh Yesus ketika Yesus mau makan bersama di rumah Matius dan orang-orang berdosa. Sedangkan kebutuhan Yairus adalah kesembuhan anak perempuannya. Demikian juga perempuan yang sakit pendarahan. Dan kebutuhan ini ditunjukkan dengan kesediaan untuk memiliki keyakinan dan pengharapan. Mereka pasrah berserah kepada Kristus, pada kuasa dan kewibawaan Yesus sebagai tabib yang mereka yakini akan memberikan apa yang mereka inginkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan kita tahu melalui bacaan kita bahwa kepercayaan dan keyakinan kepada Kristus mendatangkan mukjizat, mendatangkan kuasa. Matius memiliki semangat kembali bahwa boleh orang lain tidak memperhatikannya, tidak menerimanya dan menghujatnya, tetapi Yesus memberi tempat yang istimewa kepadanya. Demikian juga dengan kesembuhan anak Yairus dan wanita yang sakit pendarahan. Maka hari ini kita untuk merenungkan sejauh mana saudara dan saya menaruh harap dan juga percaya kepada Tuhan. Dalam masa sulit, mungkin saat ini kita bergumul dengan pinjaman yang belum juga dapat kita bayar. Atau mungkin komunikasi di antara keluarga yang bukan semakin baik tapi semakin renggang. Ada perseteruan dengan pasangan hidup kita. Orang tua kita, mertua, menantu. Mungkin kita sedang bergumul dengan sulitnya mencari pekerjaan. Ada tekanan akibat belum menemukan pasangan hidup. Seringkali stres karena sering ditanya kapan. Saudara-saudara, mari kita mengaku bahwa seringkali menghadapi persoalan-persoalan tersebut kita kehilangan pengharapan dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Mengapa? Karena kita tidak sabar dan kita tidak rendah hati. Sehingga ini membuat kita sulit untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita merasa semua rancangan kehidupan kita gagal. Kita merasa bahwa kepercayaan kita kepada Tuhan sia-sia. Karena apa yang kita inginkan tidak kunjung kita dapat. Tidak kunjung kita dapatkan. Rancangan Tuhan
masih terus berjalan membentuk saudara dan saya. Di tengah situasi yang tidak menyenangkan, yakinlah bahwa ada karya Tuhan yang sedang menopang kita supaya kita menjadi pribadi yang kuat. Rancangan Tuhan masih terus berjalan membentuk kita di tengah situasi yang tidak menyenangkan yang kita alami. Kita hanya tidak memiliki cukup kesabaran untuk menjalani setiap sudut, setiap belokan, setiap situasi dalam kehidupan kita. Ya, kadang dengan angkuh dan arogan, kita sering memaksa Tuhan untuk segera menghilangkan tekanan dan persoalan hidup yang kita alami. Karena itu saudara-saudara, mari kita belajar dari Matius. Kita belajar dari Yairus. Kita belajar dari wanita yang sakit pendarahan, yang tetap berjuang, tetap berupaya dan memiliki pengharapan, tetap percaya kepada Tuhan dengan tidak memaksa Tuhan untuk menjadi seperti apa yang kita mau. Seolah mungkin kehidupan kita hancur, berantakan. Tapi percayalah, rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Rancangan Tuhan tetap bekerja bagi kehidupan kita. Bahkan rancangannya membentuk kita menjadi manusia yang baik, manusia yang takut akan Tuhan. Amin. Saat teduh bagi kita. Jemaat dipersilahkan berdiri. Mari sebagai bagian dari umat Tuhan di dunia dan di segala zaman, kita mengingat dan menegaskan kembali iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Pemurah, terima kasih untuk sabda-Mu. Kiranya firman-Mu sungguh meneguhkan kami dan boleh kami lakukan dalam hidup beriman kami. Di tengah berbagai pergumulan dan persoalan yang ada, kami tetap memiliki keyakinan, kepercayaan dan pengharapan kepada-Mu. Kami mohon sembuhkan saudara kami yang sakit, hibur dan kuatkan yang sedang sedih dan menderita. Berkati anak-anak dalam studi mereka, pemuda-pemudi yang mencari pekerjaan dan pasangan hidup, Tuhan beri yang sesuai dengan harapan mereka, dan mereka dapat membentuk rumah tangga yang baik dan masa depan yang indah. Secara khusus kami menyerahkan rancangan pernikahan untuk Mas Alek dan Mbak Dea, agar segala sesuatu yang telah dipersiapkan Bapa berkati, semuanya berjalan dengan baik. Kami mohon berkat bagi Adi Yuswo di masa tua. Kami mohon panjang umur, kesehatan, rezeki yang melimpah bagi yang berulang tahun. Berkati gereja-Mu dalam pelayanan. Berkati bangsa dan negara kami, mereka yang menderita karena bencana alam, peperangan, permusuhan, Bapa urapi dan lindungi mereka semua. Inilah Tuhan permohonan kami yang kami bawa kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah bagi kita untuk memberikan persembahan syukur. Mari kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Persembahan kita dasari dari firman Tuhan dari 1 Tawari 29 ayat 17 yang berbunyi, Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela
dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan penuh sukacita. Mari kita haturkan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan kita iringi dengan pelengkap Kidung Jemaat 271 bait 1. Janganlah kumpulkan harta. Janganlah kumpulkan harta dunia fana, ngengat merusak, pencuri membongkarnya. Harta surga kumpulkanlah karena tak semu. Di mana hartamu, disitulah hatimu. Cuma dipersilahkan berdiri, mari kita berdoa. Tuhan sumber segala berkat, terimalah persembahan yang kami bawa kepadamu. Inilah tanda sukacita dan syukur kami kepadamu atas segala berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Berkat yang telah Engkau berikan jauh lebih besar daripada yang kami persembahkan. Karena itu mampukan kami untuk selalu bersyukur kepadamu dan mempersembahkan hidup kami kepadamu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Urapi kami dalam perjalanan kehidupan kami di tengah-tengah keluarga, pekerjaan dan juga bermasyarakat. Nama-Mu kiranya kami permuliakan. Kami berdoa kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 410. Bait yang pertama, tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Saudara-saudara, arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.